Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan melalui KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2021 telah melakukan berbagai kegiatan sebagai usaha melindungi dan melestarikan bahasa-bahasa daerah yang hampir punah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan bahasa sebagai ilmu dan teknologi serta pilar pemerkuku persatuan dan kesatuan bangsa. Konservasi bahasa merupakan salah satu kegiatan KKLP, Perlindungan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Sulawesi Selatan yang diselenggarakan sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan bahasa-bahasa yang hampir punah di Provinsi Sulawesi Selatan agar tetap digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat pemiliknya. Kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai usaha sadar dalam melestarikan bahasa daerah yang kritis atau terancam punah, khususnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa Limola dan bahasa Rampi yang dituturkan oleh masyarakat di Luwu Utara merupakan dua bahasa yang hasil vitalisasinya teridentifikasi sebagai bahasa yang hampir punah dengan jumlah penutur kurang dari 200 orang. Situasi kebahasaan kedua bahasa tersebut sudah berada pada kondisi kritis, sehingga perlu dilakukan pemulihan kembali melalui upaya konservasi. Sebagai kelanjutan dari upaya pelindungan bahasa melalui konservasi sistem fonologi tahun 2020, pada tahun 2021, upaya pelindungan bahasa Limola dan bahasa Rampi dilanjutkan dengan melakukan konservasi sistem kebahasaan bidang morfologi, sintaksis, dan keaksaraan ortografis. Kegiatan konservasi sistem kebahasaan pada bahasa Limola dan bahasa Rampi berjalan lancar dan sukses berkat kerjasama para peneliti BBSS dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan ini melibatkan penutur bahasa Limola dan bahasa Rampi, pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan, pecinta kebahasaan, kesastraan, dan lembaga-lembaga terkait.
Kegiatan konservasi bahasa Limola dan bahasa Rampi terbagi atas 4 tim penelitian yang secara umum melibatkan 13 orang peneliti BBSS dari KKLP Perlindungan Bahasa dan Sastra, 8 orang narasumber, 60 orang informan, dan 4 orang pembantu lapangan. Konservasi terhadap kedua bahasa tersebut dilaksanakan sebagai upaya pendokumentasian. Hasil yang diharapkan dari kegiatan kajian konservasi bahasa daerah tersebut adalah tersusunnya sistem kebahasaan bidang morfologi, sintaksis, dan keaksaraan bahasa Limola dan bahasa Rampi. Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut akan dihasilkan dokumen sistem kebahasaan bahasa Limola dan bahasa Rampi yang dapat menjadi rujukan atau bahan pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah setempat, sehingga kedua bahasa tersebut dapat eksis bertahan dan hidup kembali di tengah-tengah masyarakat penuturnya. Kegiatan revitalisasi bahasa merupakan suatu upaya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. Sebagai upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa memiliki peran penting, yaitu pertama, menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap hidup. Kedua, mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur mempertahankannya. Ketiga, membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah. Keempat, menemukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Dan kelima, menghadirkan generasi baru dari penutur bahasa dan sastra daerah. Revitalisasi bahasa Limola dilakukan untuk memperkenalkan kembali, mengajarkan, dan mempopulerkan bahasa Limola kepada generasi muda supaya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan latar belakang, tujuan revitalisasi bahasa Limola adalah membangkitkan kembali penggunaan bahasa Limola, terutama pada generasi muda agar lebih memahami, mengetahui, dan menggunakan bahasa Limola dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kegiatan revitalisasi bahasa Limola secara umum adalah masyarakat penutur bahasa Limola di Desa Sasak agar lebih memahami bahasa Limola sebagai warisan bahasa yang tetap harus berjalan dari generasi ke generasi berikutnya. Sasaran generasi muda yang dituju adalah anak-anak masyarakat penutur bahasa Limola yang berada dalam rentang umur sekolah dasar sebanyak 25 orang. Peran revitalisasi sebagai langkah perlindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
mendapat dukungan penuh dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan pemerintah setempat. Melalui KKLP Perlindungan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Sulawesi Selatan turut peduli dan berupaya melakukan perlindungan bahasa dan sastra melalui kegiatan revitalisasi bahasa terhadap 3 bahasa di Sulawesi Selatan yang sudah termasuk dalam kategori bahasa menuju kepunahan dan kritis. Ketiga bahasa yang dimaksud adalah bahasa Limola dari Kabupaten Luwu Utara, bahasa Wotu dari Kabupaten Luwu Timur, dan bahasa Layolo dari Kabupaten Selayar. Kegiatan revitalisasi terhadap ketiga bahasa tersebut merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan pemetaan bahasa dan vitalitas. Revitalisasi bahasa Wotu dilaksanakan di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten terjauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Bahasa Wotu adalah bahasa yang hampir punah. Hasil vitalitas bahasa Wotu yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa bahasa Wotu sudah kritis sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Bahasa Wotu adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa Wotu mengalami kemunduran karena generasi muda di Kecamatan Wotu tidak lagi menggunakan bahasa Wotu. Mereka hanya sebagai penutur pasif. Berdasarkan hasil kajian vitalitas bahasa Layolo, peneliti Badan Bahasa melakukan kegiatan revitalisasi bahasa di setiap provinsi guna menghindarkan bahasa ini benar-benar punah. Salah satu bahasa daerah di Kabupaten Selayar yang hampir punah adalah bahasa Layolo yang perlu direvitalisasikan. Lokasi yang menjadi fokus berada di Desa Layolo, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Selayar. Adapun waktu pelaksanaan mulai dari 21 hingga 27 April 2021. Revitalisasi bahasa perlu pewarisan atau alih generasi dengan memberikan pelatihan dan pembimbingan khususnya aspek kebahasaannya. Kegiatan revitalisasi ini sasarannya siswa SD yang akan dilatih dan dibina dalam ragam sastra, misalnya puisi, pantun, bercerita, dan bernyanyi dalam bahasa Layolo. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan tentang puisi, pantun, bercerita, dan bernyanyi, anak-anak tersebut semakin bersemangat dan mencintai menggunakan bahasa ibunya.
Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesionalisme KKLP, Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2021 telah melaksanakan beberapa program kerja, yaitu pelayanan profesional terhadap lembaga penggunaan bahasa di ruang publik, peningkatan kemahiran berbahasa, dan peningkatan apresiasi sastra. Program kerja tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia, sehingga kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia makin mantap di tengah terpaan gelombang globalisasi saat ini. Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu penyuluhan bahasa Indonesia bagi guru bahasa Indonesia tingkat SD dan SMP sederajat sebanyak 3 kali yang masing-masing dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros, dan penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga administrasi pemerintah dan tenaga administrasi sekolah yang juga dilaksanakan sebanyak 3 kali yang masing-masing dilaksanakan di Kabupaten Goa, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Pindrang. Jumlah peserta untuk setiap kegiatan adalah 40 orang. Program pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan bahasa Indonesia dan penghargaan wajah bahasa sekolah. Program peningkatan kemahiran berbahasa dilaksanakan dalam bentuk pemilihan duta bahasa. Sementara itu, program peningkatan apresiasi sastra dilaksanakan dalam bentuk festival, musikalisasi puisi, dan penyuluhan sastra. Kegiatan penghargaan wajah bahasa sekolah tingkat SMA, SMK, MA seprovinsi Sulselbar diikuti oleh 60 sekolah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Dari 60 sekolah yang dinilai, terjaringlah 10 nomine penerima penghargaan wajah bahasa sekolah tingkat provinsi. Setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap 10 sekolah yang masuk nomine, terpilihlah 5 sekolah terbaik yang berhak menerima penghargaan wajah bahasa sekolah tingkat provinsi tahun 2021. 2 dari 5 sekolah pemenang penghargaan wajah bahasa tingkat Provinsi Sulselbar masuk dalam 16 nomine penerima penghargaan wajah bahasa sekolah tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan pemilihan Duta Bahasa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2021 diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas 25 putra dan 25 putri. Festival musikalisasi puisi tingkat SMA sederajat seprovinsi Sulselbar diikuti oleh 13 sekolah. Ke-13 sekolah yang mendaftar diwajibkan untuk mengikuti seleksi dengan cara mengirimkan video musikalisasi puisi yang telah direkam sebelumnya. Dari ke-13 sekolah yang mengikuti seleksi, terjaring 10 sekolah yang berhak mengikuti festival musikalisasi puisi tingkat SMA dan sederajat seprovinsi Sulselbar tahun 2021 di Makassar. UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tes uji kompetensi berbahasa Indonesia dilaksanakan guna mengukur kemahiran peserta dalam berbahasa Indonesia lisan atau tulis. Di awal tahun 2021, tes UKBI diberikan secara gratis untuk pelajar, mulai dari pelajar SMP hingga SMA. Untuk mahasiswa dan umum masih dilaksanakan dengan sistem berbayar. Kajian Bahasa dan Hukum. KKLP Bahasa dan Hukum mengkaji 2 judul penelitian, yaitu Kajian Penggunaan Bahasa dalam Kasus Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik di Sulawesi Selatan. Sasaran kegiatan adalah penggunaan bahasa di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Bawaslu, pengadilan, dan penggunaan bahasa yang diproses, dibuat, ditetapkan di DPRD dan Biro Hukum atau Bagian Hukum. Bagian 4. Inventarisasi kosakata bahasa daerah bertujuan untuk menjaring kosakata bahasa daerah potensial untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia atau menjadi alternatif padanan istilah asing tertentu. Pengumpulan data bahasa Toraja dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara dengan tema budaya khusus pada seni kriya. Sublokus pengumpulan data terdiri atas sentra tenun, sentra batik khas Toraja, ukiran dinding, pembuatan tahu-tahu, dan pembuatan liang kubur batu. Lokus pengumpulan kosakata untuk bahasa Bugis bertempat di Kabupaten Sopeng dengan tema budaya. Titik pengamatan terdiri atas nelayan danau, sentra pengolahan tembakau, sentra pembuatan gula merah, sentra pembuatan keluak. Lokus pengumpulan kosakata untuk bahasa Makassar bertempat di Malino, Kabupaten Goa dengan tema pertanian. Lokus pengumpulan data bahasa Mandar dilaksanakan di Kabupaten Polman dengan tema budaya. Titik pengamatan terdiri atas sentra tali tambang, sentra tenun, alat musik Mandar, kuliner Mandar, pembuatan minyak kelapa khas Mandar. Lokakarya hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah bertujuan untuk menyunting hasil kosakata bahasa daerah hasil inventarisasi. Kegiatan ini melibatkan 40 orang yang terdiri atas narasumber, pengguna bahasa terkait yang mewakili masing-masing bahasa, peneliti, penyuluh, ahli bahasa dari perguruan tinggi setempat, duta bahasa, dan mahasiswa. Halo sahabat bahasa, tahukah Anda terdapat lebih dari 100.000 kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Banyak kosakata yang diserap atau diambil dari bahasa daerah. Kali ini kami memiliki kesempatan melihat sidang kosakata bahasa daerah Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Tujuan sidang ini untuk memverifikasi kosakata bahasa daerah yang akan diajukan ke dalam KBBI. Itu diperiksa oleh Bapak Mas Mandani. Yang kita lakukan, yang kita kumpulkan dari lokakarya kemarin itu ada 1.072 kosakata. Dan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Ada yang hadir di sini memenuhi undang-undang untuk menamakan konsepsi
bahasa yang akan dijadikan Taman Sari mengisi Taman Sari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kami juga berbincang dengan Kepala Balai Bahasa mengenai proses pengumpulan kosakata bahasa daerah dan hal apa saja yang harus diperhatikan. Kegiatan sidang kosakata bahasa daerah saya nyatakan dibuka secara resmi. Sebelum kosakata bahasa daerah itu diusulkan menjadi warga KBBI, kita harus ke daerah dulu mencari data. Kira-kira kosakata daerah yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam KBBI. Karena ada beberapa rambu-rambu yang harus kita taati bersama. Misalnya kita mencari kosakata yang belum betul ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh misalnya kosakata budaya, kuliner. Nah, kita harus melihat apakah itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia dalam hal ini KBBI atau belum ada. Nah, itulah yang kami himpun. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu ada 4 bahasa besar yang sementara ini kami kerjakan, yaitu yang pertama ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, ada bahasa Toraja, dan di Sulawesi Barat ada bahasa Mandar. Nah, sebelum kami melakukan sidang seperti yang disaksikan tadi ini, kami terlebih dahulu melakukan semacam konsinyasi dan sebagainya itu untuk merumuskan kira-kira yang mana yang akan diajukan. Nah, pada hari ini adalah penentuan kira-kira yang mana layak masuk atau tidak. Bukan masalah layaknya, tapi memenuhi syarat. Nah, khusus di Sulawesi Selatan, Bugis, apakah Makassar dan sebagainya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah geminasi. Kalau di bahasa Indonesia ada masa dengan masa yang diadopsi secara atau diambil secara utuh, yaitu masa. Nah, kita di sini kan ada perubahan mengikuti aturan yang bahasa Indonesia. Misalnya kata kuliner basang. Nah, ketika masuk di dalam bahasa Indonesia, kamus KBBI itu tertulis basang, hilang S-nya 1. Begitu juga dengan kata palu, palu butung menjadi palu butung. Nah, ini yang kita harus cermati secara bersama. Khusus kata palu, ini kita ambil contoh saja ya. Ada kata palu, ada kata palu. Dengan hilangnya kata L, kata palu itu tentu membedakan makna. Kalau palu itu kan masak, palu butung itu sama salah satu jenis kuliner. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan, masukan-masukan kami yang dari Sulawesi, khususnya misalnya bahasa daerah, agar ciri-ciri pembeda ini kita tetap harus mengambil secara utuh, sehingga identitas itu tidak hilang. Saya katakan hilang, nanti generasi muda yang akan datang itu taunya yang kata palu butung itu yang tanpa double L itu palu butung, padahal yang sesungguhnya adalah palu butung.